mungkin bukan karena artinya atau kandungan ayatnya, tapi kita sering membaca surat Al-Lahab di dalam sholat kita itu karena karena pendeknya, ya. Apalagi kalau misalnya kita sedang rusuh ya, sholatnya lagi, saya lagi banyak kerjaan, diburu-buru ya, menjadi eh, apa namanya, menjadi surat pilihan kita, gitu ya, surat Al-Lahab. Kita mengenal dulu surat Al-Lahab ini ya. Surat Al-Lahab ini awalnya apa, Bu? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Oke. Surat Al-Lahab ini ada berapa ayat ya surat Al-Lahab? Ada 5 ayat ya. Tabbat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Oke. Surat Al-Lahab ini adalah surat ke-6 ya. Jadi urutan turunnya itu adalah surat ke-6, yaitu dia turun setelah surat Al-Fatihah ya, dan sebelum surat At-Takwir. Ada juga yang mengatakan sebelum surat Al-Kautsar. Nah, berarti surat Al-Lahab ini awal-awal turunnya ya. Dan ternyata memang surat Al-Lahab ini turun di tahun 4 Hijriah. Ya, tahun 4 Hijriah. Bukan 4 Hijriah, 4 ini. 4 tahun setelah apa diutusnya atau diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi ya, 4 tahun bi'sah ya, bi'sah. Oke, nama lain dari surat Al-Lahab ya, ini ada beberapa, yaitu surat Tabat. Ya, kita juga bisa mengatakan surat Tabat. Karena apa? Karena kata pertama dalam surat ini adalah Tabat. Kemudian ada juga mengatakan surat Al-Lahab. Ya, surat Al-Lahab. Nama yang ketiga adalah surat Al-Masad. Nah, ini nama yang masyhur ya di kalangan para mufasir, surat Al-Masad. Kemudian ada juga yang mengatakan ini adalah surat Abu Lahab. Ya, surat Abu Lahab. Maksudnya surat yang disebut di dalamnya atau dijelaskan atau dikisahkan tentang Abu Lahab. Nah, itu selintas tentang surat Al-Lahab, dan surat Al-Lahab ini adalah Makkiyah ya, surat yang diturunkan di Mekah. Nah, jadi surat ini turun ketika Rasulullah SAW diperintah untuk berdakwah kepada orang-orang terdekat ya. Jadi wa'anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan olehmu kepada keluargamu terdekat. Nah, adapun asbabun nuzul ya dari surat ini adalah itu ketika setelah turun surat ayat barusan ya, wa'anzir ashiratakal aqrabin, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya naik ke bukit ya di Batha. Lalu Rasulullah SAW menyeru ya orang-orang Quraisy ya, wahai orang-orang Quraisy, gitu ya. Kemudian orang-orang berkumpul ya, ketika Rasulullah SAW menyeru kaum Quraisy, mereka berkumpul. Ini artinya bahwa Rasulullah SAW memang mempunyai kedudukan di masyarakat pada saat itu. Ya. Karena kalau misalnya Rasulullah SAW tidak memiliki kedudukan di mereka, ya, mereka tidak akan memanggil seruan ini. Ya. Akan tapi karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu ya, beliau digelari oleh kaumnya ya, bukan menggelari sendiri. Ya, digelari oleh kaumnya apa? Al-Amin ya, orang yang dipercaya ya. Maka ini artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menjadi orang yang jujur, ya,
Jadi kejujurannya itu tidak ada yang menandingi, sehingga memberinya gelar yaitu apa? Wahai orang yang jujur. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyeru wahai orang-orang Quraisy, ya, bahwa di sini beliau sebelum menyampaikan beliau sebelum menyampaikan uh, inti ya dari ucapannya, uh, beliau bertanya dulu kepada para kaum, ya. Kata beliau, bagaimana kalau misalnya aku mengabarkan kepada kalian bahwa di belakang bukit itu, ya, akan ada sekelompok orang yang menyerang kalian. Apakah kalian mempercayai ucapanku? Ya. Kemudian mereka menjawab, ya, "Eh, kami percaya kepadamu," gitu ya. Kan karena kami tidak pernah mendengar kedustaan dari mulutmu. Kemudian beliau setelah yakin bahwa kaumnya itu mempercayai ucapannya, ya. Kemudian beliau mengatakan, fa inni nazirun lakum baina yaday adzabin syadid. Ya, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian. Sesungguhnya di hadapanku akan ada azab yang pedih. Ya. Faqala Abu Lahab, alihada jama'atana. Nah, terus tiba-tiba Abu Lahab dari belakang gitu ya, dia langsung menuju ke depan, kemudian bilang, alihada jama'atana. Cuman untuk ini kamu mengumpulkan kami. Tabban laka. Ya, celakalah kamu. Bahkan di riwayat lain, tabban laka sairul ayyam. Ya, semoga hari-harimu dipenuhi dengan kecelakaan. Jadi ini laknat dan doa dari siapa, dari Abu Lahab untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, tabban laka sairul ayyam. Ya, semoga hari-harimu dipenuhi dengan kecelakaan, dengan kerugian. Fa'anzalallahu azza wa jalla tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka Allah menurunkan pada saat itu surat Al-Lahab, ya, tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dan ketika surat ini turun, ya, Abu Lahab dan istrinya itu merasa diolok-olok, ya, merasa dihina dengan turunnya surat ini. Maka istrinya, ya, berjalan dengan penuh amarah, dengan penuh kebencian kepada Muhammad, dan dia mendatangi Abu Bakar. Ya, jadi istrinya Abu Lahab mendatangi Abu Bakar. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang duduk di samping Abu Bakar. Nah, istrinya Abu Lahab ini, ya, yang kita kenal dengan Ummu Jamil, dia datang dengan membawa as-sokhro. As-sokhro itu apa? Batu besar. Ya, jadi ada hajar, ada sokhro. Kalau hajar itu batunya kecil, Bu. Ya, tapi kalau sokhro itu batunya batu besar. Maka ketika kisahnya Bilal, ya, Bilal itu kan ketika beliau masuk Islam, ya, kemudian ketahuan oleh tuannya siapa, Umayyah bin Khalaf, kemudian disiksa dengan menyimpan as-sokhroh, ya, batu raksasa di dada, dan dia terlentang di atas pasir yang sangat sangat panas. Nah, itu sokhroh, ya, batu besar. Begitupun ini Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab ini, ya, datang dengan membawa as-sokhr, ya, dengan membawa batu. Nah, datang menghadap Abu Bakar dan dia mengatakan, mana sahabatmu itu? Mana Muhammad? Ya, dia sudah mengolok-olokku, dia sudah menghinaku dengan turunnya surat Al-Lahab. Kemudian Allah membutakan, ya, matanya Ummu Jamil sehingga dia tidak bisa melihat
Rasulullah, padahal Rasulullah itu ada di samping Abu Bakar. Ya, Abu Bakar kan bingung, kok dia menanyakan Muhammad, padahal Muhammad ada di sampingnya. Ya, maka setelah itu Ummu Jamil pergi gitu ya. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad, kenapa bisa dia tidak melihatmu? Ya, tidak melihat engkau. Maka kata Nabi Muhammad bahwa Allah telah membutakan, ya, Allah telah melindungiku ya, dari kejahatannya. Makanya di sini ada wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, gitu ya. Jadi perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, ya, maka Allah itu akan membuat, ya, akan menjadikan penghalang. Jadi meskipun orang yang beriman itu ketika misalnya dibacakan Al-Quran, gitu ya, maka ketika dia tidak beriman kepada akhirat, maka dia tidak, makna Al-Quran itu atau Al-Quran itu tidak bisa melembutkan hatinya. Ya, jadi seperti kata Syekh Muhammad Abduh, ya, ketika beliau menjelaskan di dalam risalahnya, ya, di dalam suratnya, perbedaan antara orang jahiliyah zaman sekarang, ya, dan orang jahiliyah zamannya Nabi Muhammad SAW, ya, apa perbedaannya? Ya, salah satu perbedaannya adalah di zaman Nabi Muhammad SAW, pikiran orang pada saat itu kosong, ya, belum terisi, belum terkotori oleh hal-hal yang negatif, ya. Istilahnya kalau kita analogikan gelas gitu ya, gelasnya terisinya masih sedikit, jadi masih banyak ruang untuk mengisinya dengan akidah yang benar, ya, dengan ketauhidan, sehingga ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, ya, yulinu au tilawatul Quran tulinu min syiddatihim, ya. Jadi bacaan Al-Quran itu bisa melembutkan kegarangan mereka, bisa melembutkan keganasan mereka, ya. Adapun di zaman sekarang, seperti Umar bin Khattab, ya, ketika beliau dibacakan surat Toha, ya, hanya beberapa ayat saja, ya, dari awalnya ingin membunuh Rasulullah SAW, ya, yang akhirnya menjadi Muslim, ya. Nah, aslam, beliau masuk Islam. Akan tetapi di zaman sekarang, kata Syekh Muhammad Abduh, beliau mengadukan bahwa di zaman sekarang ini, katanya ya, tidak terlalu banyak berpengaruh fasohatul kalam, ya, ucapan yang fasih tentang agama ini, ya, penjelasan-penjelasan yang sangat bagus tentang agama ini tuh tidak menjadikan orang itu menjadi tunduk hatinya, ya. Bahkan di zaman sekarang, ya, orang itu ilmunya sedikit tapi berbicaranya banyak, ya. Ilmunya baru sedikit ya, tapi ngomongnya banyak seolah-olah dia tahu tahu segalanya. Dan juga, ya, orang-orang di zaman sekarang ini, jahiliyah di zaman sekarang ini, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, ya. Mereka senang dipuji untuk pekerjaan yang mereka tidak lakukan, ya. Jadi misalnya apa namanya, ketika waktunya tahajud misalnya, waktunya tahajud dia bikin status gitu, ya, waktunya tahajud gitu, udah bikin status tidur lagi, ya, hanya mengharapkan pujian saja, ya, untuk hal-hal yang tidak mereka kerjakan sebenarnya, gitu. Nah, ini pun sama bahwa ketika Ummu Jamil, ya, ingin mencelakai Rasulullah SAW, maka Allah berikan hijab, ya, menghalangi, membutakan matanya dari melihat. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW selamat dari lemparan batu, ya, dari batu yang akan dilemparkan oleh istrinya Abu Lahab. Kemudian di sini ada hal menarik, ya, tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW dan tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW di kalangan umat, ya. Bahwa beliau mempunyai integritas yang luar biasa di kalangan masyarakat, ya, sehingga untuk urusan-urusan penting,
ya selalu melibatkan Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran Abu Lahab, ya, sehingga dia sangat menentang Nabi Muhammad SAW, ya, karena dia tahu integritasnya gitu. Wah, ini kalau Muhammad eh, apa tidak dihentikan langkahnya, maka dia akan menjadi pemimpin kaum, ya, dan saya akan tersingkirkan. Karena pada saat itu Abu Lahab menjadi salah satu pemuka kaum Quraisy pada saat itu, ya. Ya, kalau Nabi Muhammad dikenal dengan kejujurannya, ya, kebaikannya, tidak pernah melakukan hal-hal buruk yang banyak dilakukan oleh orang Arab pada saat itu, ya. Sehingga itu yang membuat mereka terpesona dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Tentang kejujurannya, Nabi Muhammad SAW pada saat itu, ya, saking jujurnya orang-orang Arab ketika ingin ketika ingin bepergian ke apa namanya bepergian ke luar negeri untuk berdagang, saya ke Syam, ya, litijaro, untuk berdagang, maka mereka menitipkan benda-benda berharganya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang mungkin bank gitu ya, ke bank gitu ya, karena bank itu dipercaya. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad lah yang dipercaya untuk menjaga barang-barang berharga mereka selama mereka bepergian. Dan itu terjadi sampai ketika Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi nabi. Jadi seorang utusan Allah. Bahkan ketika Nabi belum diangkat menjadi nabi pun, ya, dalam permasalahan meletakkan Hajar Aswad gitu kan, mereka ketika buntu, ya, tidak mencapai kepada kesepakatan, ya, kemudian kata mereka, kita tunggu saja bahwa orang yang akan datang, ya, orang yang akan datang ke Ka'bah ini, dialah yang akan memutuskan. Ternyata siapa yang datang pada saat itu adalah Muhammad, ya. Nah, inilah orang yang akan memutuskan, ya, pertikaian kita tentang peletakan Hajar Aswad. Jadi untuk hal yang sangat penting, yang sangat urgent pun, ya, mereka melibatkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena kecerdasannya, karena kebijakannya, karena kebaikannya. Ya. Sehingga inilah yang membuat para pemuka Quraisy pada saat itu ketar-ketir. Wah, ini bakal ada yang mengambil posisi kita nih, yang akan mengambil jabatan kita. Ya. Ini kan kalau misalnya Nabi Muhammad SAW bukan siapa-siapa, ya, atau misalnya akhlaknya tidak baik gitu ya, mereka tidak akan sekhawatir itu, ya. Mereka tidak akan setakut itu ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa wahyu. Nah, itu salah satunya, ya. Jadi kita paham kan, ternyata kenapa Abu Lahab itu sangat membenci Nabi Muhammad SAW gitu ya ketika menjadi nabi, ya, karena penyebab terbesarnya itu, ya. Nanti kita akan bahas, ya. Jadi ujung-ujungnya masalah dunia juga, ya. Nah, setelah itu kita munasabahnya, ya, munasabah itu korelasi antara surat. Tadi udah asbabun nuzulnya, ya. Kemudian sekarang munasabah surat. Munasabah surat dengan surat sebelumnya, ya, dengan surat An-Nasr. Di surat An-Nasr ini Allah menjelaskan kemenangan agama Islam ini. Bahwa orang-orang pada saat itu, ya, meskipun pada saat itu orang-orang yang masuk Islam itu adalah dari para hamba sahaya, ya, orang-orang miskin, dan mereka pun ditindas, ya, diintimidasi oleh orang kafir Quraisy, ya, dan sepertinya sepertinya mereka ini tidak akan tumbuh besar, tidak akan berkembang agamanya. Ya, kenapa? Karena yang jumlah umat Islam pada saat itu sangat sangat sedikit, ya, dan didominasi oleh orang-orang yang lemah, ya, yang lemah secara harta, yang lemah secara sosial, ya. Nah, maka di sini, ya, di surat An-Nasr ini Allah ingin menjelaskan bahwa
kemenangan itu di tangan Allah, ya. Eh, Kesuksesan agama ini di tangan Allah. Ya. Jadi meskipun orang-orang yang mempunyai nama, orang-orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat, ya, berjuang untuk mematikan, untuk memadamkan dan untuk menghancurkan agama ini, ya, kalau kata Allah maka agama ini akan menang, ya akan menang. Buktinya ini, ya. Jadi meskipun Abu Lahab dan eh, orang-orang bawahannya, ya, dan sekutu-sekutunya, ya, berusaha untuk menghentikan dakwah Muhammad SAW dengan berbagai macam cara, ya, akan tetapi Nabi Muhammad SAW, Allah berikan pertolongan untuknya sehingga Islam menjadi berkembang, Islam menang, menjadi jaya, ya, bahkan Makkah sendiri bisa ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Ya. Nah, sedangkan di surat Al-Lahab, ya, di surat Al-Lahab di sini menjelaskan bahwa eh, akhir, ya, perjalanan orang-orang yang menentang agama Islam, orang-orang yang berusaha memadamkan cahaya Islam, itu apa? Kerugian. Bukan hanya kerugian di akhirat, tapi juga kerugian di dunia. Maka surat Al-Lahab ini bukan dikhususkan untuk satu orang, Abu Lahab saja, tidak. Tapi Abu Lahab ini sebagai contoh, ya, bagaimana di zaman sekarang pun banyak orang-orang yang berusaha memadamkan cahaya Islam, ya, dan kita diberi janji oleh Allah, ya, diberikan kabar oleh Allah bahwa meskipun mereka berjaya pada masanya, maka di akhir mereka akan mengalami kemunduran, kehancuran, dan kebinasaan. Nah itu, ya, seperti sekarang yang dilakukan oleh Israel ke Palestina. Mereka seperti yang jumago gitu, ya. Mereka seperti orang-orang yang kuat, ya. Padahal, nah, mereka kan berusaha untuk membinasakan, ya, etnis orang Palestina seperti itu, ya. Akan tetapi kepada saatnya nanti, gitu ya, Allah akan memberikan kemenangan itu. Tidak akan ada yang kekal. Kejahatan itu tidak akan kekal, ya. Keburukan itu tidak akan kekal. Maka ada satu masa di mana Allah menghancurkan tipu daya mereka. Allah menghancurkan strategi-strategi mereka. Ya, Allah akan menghancurkan langkah-langkah buruk mereka. Itu munasabah surat, ya. Jadi orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini, orang-orang yang selalu berjuang untuk agama ini, maka Allah akan berikan kemenangan, maka Allah akan berikan kebahagiaan, Allah akan berikan kesuksesan hidup di dunia dan akhiratnya. Sedangkan sebaliknya, di surat Al-Lahab, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak membela agama Allah, bahkan dia berusaha untuk menghentikan, ya, agama Allah, maka Allah akan menghancurkan dengan sehancur-hancur. Itu tentang munasabah suratnya. Sekarang kita masuk ke siapa sih Abu Lahab itu? Kita kenalan dulu sama Abu Lahab. Ibu-ibu ada yang sudah kenal dengan Abu Lahab? Siapakah dia? Ya. Abu Lahab sebenarnya bukan nama aslinya, ya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, Abdul Uzza. Abdul Uzza itu apa? Hamba Uzza. Uzza itu adalah salah satu berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, ya. Nah, jadi nanti di antara apa, ada salah satu nama paman Nabi juga, ada Abdul Ka'bah, ya. Abdul Ka'bah. Nah, kalau Abu Lahab namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Usay bin Kilab, ya. Nah, akan tetapi dia lebih dikenal eh, dengan dengan kunyahnya, ya, yaitu apa? Abu Lahab, ya, atau Abu Utaibah, ya, Abu Utaibah. Kunyahnya itu Abu Utaibah. Cuman dia dikenal dengan Abu Lahab. Nah, kita bahas ya, kenapa Abu Lahab gitu ya? Kenapa Lahab? Jadi ada nama, ya, ada lakob, ada
kunyah ya. Kalau nama itu eh, kalau nama itu kalau nama itu nama kita misalnya ya, saya Fitri gitu ya, Bukince itu nama. Nah, kalau kunyah itu misalnya seperti Abu Lahab ya, atau kita biasanya dikunyahkan ke anak pertama, misalnya saya, misalnya Umu Adiba ya, Bukince misalnya Umu Sofi gitu kan ya. Nah, kalau lakob itu gelar ya, gelar seperti As-Siddiq ya untuk Abu Bakar karena beliau begitu orang pertama karena jujur, kemudian eh, Abu Bakar ini selalu membenarkan apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW gitu ya. Ada juga Al-Faruq, Al-Faruq itu untuk Umar bin Khattab gitu ya. Oke. Nah, kenapa Lahab ya? Kenapa Lahab? Lahab ini artinya yang ada dua arti ya, yaitu yang menyala-nyala atau api yang bergejolak. Nah, lahab yang kedua ya, arti lahab yang kedua adalah karena pipinya selalu merah. Jadi wajahnya itu wajah kuning, wajahnya itu ganteng. Sebenarnya Abu Lahab itu orangnya ganteng, asek gitu ya. Mukanya itu tampan bersinar. Jadi, kalau misalnya sedang berkumpul dengan teman-temannya, Abu Lahab ini yang paling kentara, kelihatan. Ya, oh itu tuh Abu Lahab ya, karena ketampanannya. Mungkin kan kalau kita nggak tahu ya, Abu Lahab ini gambarnya kan orang jahat gitu ya, orang yang sangat memusuhi Nabi ya. Kira-kira kalau gambaran Ibu Abu Lahab ini gimana wajahnya? Serem. Gak ganteng kalau gitu maksudnya. Serem kan? Ya, serem banget gitu ya, garang gitu. Wajah itu garang gitu. Nah, ini ternyata tampan loh, Bu. Ya. Bahkan di sini jelaskan kenapa disebut Abu Lahab gitu ya, karena ketampanannya. Yang pertama itu karena ketampan. Dan Abu Lahab ini sangat menjaga penampilannya. Ya. Abu Lahab ini sangat menjaga penampilannya. Bahkan dia tidak naik unta ada bisi kepanasan. Ya. Penampilannya pun selalu dijaga, outfitnya kalau sekarang mah ya. Outfitnya dipilih, Bu. Jadi dia itu tidak pernah memakai baju yang jelek. Bajunya itu selalu selalu bagus. Dan Abu Lahab ini memang orang yang paling kaya. Jadi udah mah kaya, ganteng, ya. Terus dia juga menjadi pemuka kaum, ya, pemuka kabilah, pimpinan kabilah, nikah, ya, sama perempuan yang punya jabatan juga. Jadi perempuannya juga halnya busi dengan busi lah gitu. Ya, istrinya juga bukan bukan orang biasa, ya, tapi orang yang terkemuka. Jadi bagaimana sombongnya Abu Lahab ini kan? Nah, begitu ya. Jadi sekarang mah tahu ya, oh Abu Lahab tuh tampan ya. Tapi dari sini ya, kita lihat bahwa ketampanan seseorang, kekayaan seseorang, kedudukan seseorang, jabatan seseorang, kehormatan seseorang itu tidak bisa menyelamatkannya dari kehinaan, tidak bisa menyelamatkannya dari siksa neraka, ya. Bahkan eh, bahkan nasabnya dengan Nabi Muhammad kan eh, ponakannya itu Nabi Muhammad gitu ya, seorang nabi, tapi tidak menyelamatkannya juga dari neraka gitu ya. Maka di sini kan hubungan dalam Islam itu bukan hubungan kekerabatan, bukan. Hubungan dalam Islam ini adalah hubungan apa? Hubungan yang fundamental. Maksudnya ketika setiap orang berjalan dengan mabadi atau apa namanya, pondasi Al-Qur'an dan Sunnah ya, dengan ajaran-ajaran Islam, maka itulah saudara kita ya. Tapi kalau misalnya ya tidak sejalan ya dengan ajaran Islam ya, dengan prinsip-prinsip Islam, maka bukan saudara.
Jadi hubungan dalam Islam, masya Allah, gitu ya. Makanya anak uhibuka fillah gitu kan ya. Saya mencintaimu karena Allah. Nahnu ikhwatun fillah gitu. Kita ini saudara, saudara karena Allah. La fin nasab, bukan karena nasab. Ya. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa ketika turun tabbat yada abi lahabi wa tab, ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka ia, watab, ya, dan benar-benar celaka ia, maka disinilah pemutusan hubungan, ya, antara Nabi Muhammad dan Abu Lahab. Jadi bukan kerabat lagi, ya, bukan termasuk keluarga Nabi lagi. Gitu. Kenapa? Ya karena tidak sejalan itu. Ya. Jadi kalau disebut Abu Lahab paman Nabi, dia bukan paman Nabi, ya. Jadi udah pemutusan, jadi in kotoa. Jadi wataba itu in kotoa, terputus. Dia bukan paman Nabi lagi. Dia bukan keluarga Nabi lagi. Begitu. Ya. Nah, usianya 74, ya. Ada yang mengatakan 74, ada yang mengatakan 75 tahun, ya. Ini juga ya, panjang umur juga gitu ya, Abu Lahab ini. Kemudian istrinya Ummu Jamil, ya, namanya itu Arwa binti Harb. Ya, ini saudaranya Abu Sufyan, ya, Arwa. Nah, anaknya ada yang mengatakan 6 anaknya itu ya. Anaknya yang pertama adalah anak-anaknya nggak tahu yang pertama, yang kedua, yang ketiganya. Anaknya yang yaitu Utbah, ya. Utbah ini menikah dengan Ruqayyah. Menikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah itu putrinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Utaibah. Nah, Utaibah ini menikah dengan Ummu Kulsum, ya. Sama putrinya Nabi Muhammad SAW. Ada juga Mu'tab. Nama anak selanjutnya adalah Mu'tab, ya. Ada juga anaknya namanya Duroh, ya, Duroh. Nah, ke semua anaknya ini masuk Islam kecuali Utaibah, ya. Jadi anak-anaknya siapa? Anak-anaknya Abu Lahab semuanya masuk Islam kecuali Utaibah. Dan mereka masuk Islam itu ketika Fathu Makkah. Nah, udah lama ya. Jadi setelah Fathu Makkah itu kan menjelang Rasulullah wafat gitu kan ya. Nah, mereka masuk Islam itu karena itu. Jadi Masya Allah ketika Fathu Makkah ya, ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Makkah, kemudian kan Rasulullah apa namanya, khutbah, ya, khutbah. Dan yang beliau cari, ya, kan beliau lihat gitu ya orang-orangnya, ini kemana nih dua anak saudaraku mana, ya. Jadi apa namanya, lembutnya Rasulullah SAW dan begitu sayangnya Rasulullah SAW, ya, mana anak-anak saudaraku, maksudnya saudaraku di situ siapa? Abu Lahab, mana anak-anaknya, gitu ya. Jadi masih peduli gitu ya, dengan apa namanya, dengan perlakuan jahat dan kejiknya keluarga Abu Lahab, ya, ketika Fatu Makkah, Rasulullah SAW masih peduli dengan anak-anak. Mana anak-anaknya? Coba datangkan ke sini, coba bawa ke sini. Nah, ya. Kemudian Rasulullah mengajak, ayo masuk Islam dengan yang lembut gitu ya. Maka kedua anaknya ini masuk Islam. Luar biasa ya akhlak Rasulullah SAW gitu ya. Kalau kita mah ya, peduli amat gitu istilahnya, peduli amat, rekumah gitu ya. Tapi di saat khutbah yang beliau ingat itu mana anak-anaknya gitu. Ya, begitu. Kemudian Abu Lahab ini berarti kakaknya Abdullah ya. Abdullah itu kan ayahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Lahab ini kakaknya, ya, kakaknya Abdullah. Dulu ya, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi, ya, saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab lah orang yang paling bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena pada saat itu Abu Lahab merasa bahwa dia itu bersedih ya, dia itu bersedih dengan kematian Abdullah, kematian adiknya, ya. Dan Abdullah ini, ya, meninggal di saat istrinya sedang hamil, yaitu sedang hamil
Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu ya, Abu Lahab menunggu kelahiran Nabi Muhammad. Jadi awalnya begitu. Ya, Abu Lahab itu menunggu kelahiran anaknya Abdullah. Ya. Sampai-sampai Abu Lahab ini menyediakan hamba sahaya perempuannya yang paling muda untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah, ya, beliau Nabi Muhammad ini disusui oleh siapa? Oleh Suwaibah. Dan Suwaibah ini adalah hamba sahaya milik siapa? Milik Abu Lahab. Jadi sayang banget sebenarnya, awalnya sayang. Ya, bahkan ya untuk merekatkan persaudaraan ya antara Abu Lahab dan Nabi Muhammad, ya mereka menikahkan anak-anaknya. Ya tadi Utbah dengan Ruqayyah, Utaibah dengan Ummu Kulsum. Ya. Bebesanan istilahnya ya, bebesanan. Supaya apa? Supaya lebih kuat lagi, lebih erat lagi ya persaudaraannya. Nah, akan tetapi kondisi ini berubah drastis ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi. Ya, bahkan Abu Lahab pun memerintahkan dua anaknya untuk menceraikan anak Nabi. Ya, ceraikan, tolik, ya, cerai. Maka mereka menceraikan. Ya. Kemudian itu Abu Lahab ya. Dan kita membahas sedikit tentang paman-paman Nabi ya. Paman Nabi kan bahwa Abu Lahab ini dikenal dengan paman Nabi yang paling memusuhi siapa? Memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Lahab ini adalah hanya satu-satunya paman Nabi yang tidak masuk Islam. Maka di sini ada 4 pembagian ya, 4 pembagian tentang kondisi paman-paman Nabi ya. Yang pertama adalah paman Nabi yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan akhirnya masuk Islam. Ya, yaitu siapa? Jadi jangan dibayangkan bahwa semua paman Nabi itu yang menentang dakwahnya Nabi Muhammad. Tidak. Awalnya memang menentang ya, tapi akhirnya menerima. Nah, karena sesuai dengan fitrahnya. Karena memang hanya agama Islam saja yang sesuai dengan fitrah kita. Ya, tidak ada agama lain yang sejalan dengan fitrah manusia. Ya, seperti yang kaitan dengan yang kemarin ya, dengan surat Al-Ikhlas, bahwa fitrah kita ini kan berpasang-pasangan ya. Fitrah manusia ini kan berpasang-pasangan ya. Maka yang mengatur tentang pernikahan bahkan sebelum ya pranikah gitu ya, itu yang mengatur itu semua, yang memberikan perhatian yang luar biasa tentang pernikahan ini siapa? Islam ya, agama Islam, karena itu sesuai dengan fitrah gitu ya. Maka para paman Nabi pun ya ada yang ada yang memakai hatinya, logikanya ya, berpikirnya untuk memahami agama ini. Ada yang memang benar-benar menolak, mereka menutup ya. Jadi mereka menutup telinga mereka ya, mereka menutup mata mereka, tidak mau mendengar gitu ya. Qismun taba'an nabiyya wa aslama, ya sebagian ada yang mengikuti Nabi Muhammad SAW lalu masuk Islam, yaitu siapa? Al-Abbas dan Hamzah. Ya, Al-Abbas dan Hamzah. Dan Hamzah ini lebih istimewa ya dibanding dengan Al-Abbas. Ya, kenapa Hamzah ini mempunyai digelari Asadullah wa Asadu Rasulihi, ya, singa Allah, ya, singa Allah, Asadullah. Dan Hamzah ini lebih awal masuk Islam dibanding Al-Abbas gitu ya. Juga hijrahnya lebih awal dibanding dengan Al-Abbas ya. Yang kedua, nasaron nabiyya wa sanadahu wa waqafa ma'ahu wa dafa'a anhu walakinnahu ma aslama. Ya. Menolong dakwah Nabi, menolong Nabi Muhammad SAW ya, dan memberikan bantuannya ya, melindungi Nabi Muhammad SAW
ya mendukung Nabi Muhammad SAW, membela, ya selalu berada di garda terdepan untuk melindungi, untuk apa namanya menghalangi Nabi Muhammad SAW dari para musuhnya gitu ya, akan tetapi tidak masuk Islam. Siapa ibu-ibu? Abu Thalib. Abu Thalib, betul ya. Jadi Abu Thalib itu paman Nabi, bahkan beliau itu ya yang menjaga Nabi selama 25 tahun. Karena kan ketika waktu itu Abdul Muthalib ya, kakeknya Nabi Muhammad SAW, waktu itu kan dijaganya ya, di apa namanya dijaminnya kehidupannya itu oleh Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib meninggal ya, lalu diambil alih oleh Abu Thalib. Padahal Abu Thalib ini adalah paman Nabi yang paling miskin. Ya, paman Nabi yang paling miskin. Kalau yang lainnya orang-orang kaya. Nah, begitu ya, Bu ya. Begitu. Karena rezeki itu tidak sama ya. Tidak sama. Dalam satu keluarga gitu ya. Misalnya anaknya berapa gitu kan. Anaknya berapa, kemudian yang ini mah hartanya banyak, yang ini mah segini, yang ini mah segini. Tapi kan itu bukan kemauannya gitu ya. Kan pasti semua orang, semua anak pasti pengennya ya jadi orang kaya kan begitu. Akan tapi kan masalah rezeki Allah yang mengatur gitu kan ya. Allah yang mengatur. Maka tidak ya sebagai orang tua tidak boleh membeda-bedakan gitu ya. Tidak boleh membedakan anak. Misalnya kalau ke anak yang kaya begini, ke anak yang biasa-biasa begini, ke anak yang miskin begonoh gitu ya. Tidak bisa karena itu mah masalah rezeki gitu ya. Bukan berarti yang kaya ini usahanya luar biasa gitu, yang miskin ini malas-malasan, bukan gitu. Gitu. Ya, karena rezekinya seperti seperti itu. Begitupun ini Abu Lahab pamannya yang paling kaya, ya orang terkaya pada saat itu, orang yang terpandang. Abu Thalib, ya Abu Thalib itu orang yang paman Nabi yang paling miskin. Tapi lihat ternyata siapa yang menjaga, yang mengurus, yang memberikan makan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat itu siapa? Justru yang paling miskin, yaitu Abu Thalib. Ya, jadi Abu Thalib ini, masya Allah, istrinya pun sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan istrinya pun lebih mendahulukan Nabi Muhammad SAW dibanding anak-anaknya. Karena apa? Karena merasa teramanahi, ya, bahwa saya harus menjaga ini. Ya, dia tidak memiliki ayah dan ibu. Saya harus menjaganya. Saya harus pastikan dia dalam keadaan kenyang, dalam keadaan sehat, ya, tidak kekurangan apa-apa. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW suka malu gitu, ya. Bibi buat anak-anak yang lainnya saja gitu. Nggak apa-apa, saya tidak lapar. Begitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau membayangkan itu sedih juga gitu ya. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW gitu ya, besar tanpa orang tua, kemudian dibesarkan dalam kondisi pamannya kekurangan gitu kan. Uh, Wajarlah ketika misalnya menjadi orang yang kuat. Betul. Okay. Maka ya Abu Thalib ini menjaga Nabi Muhammad SAW ini selama 25 tahun gitu ya. Karena sayang, luar biasa sayangnya gitu ya. Bahkan di usia 9 tahun ya, di usia 9 tahun Nabi Muhammad SAW sudah siap ya, sudah kuat menempuh perjalanan yang sangat panjang, yaitu ikut berdagang bersama Abu Thalib ke negeri Syam. Ya, ke negeri Syam. Jadi memang ditumbuhkan jiwa usahanya ya, bahwa saya tidak boleh berpangku kepada siapapun ya. Dan ini pun otomatis ada andil ibu asuhnya ya, ibu susunya, siapa? Halimatu Sa'diyah ya. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang anak yang kuat, menjadi seorang anak yang berakhlak karimah gitu ya. Jadi insya Allah ya kapan-kapan saya menjelaskan bagaimana apa namanya perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika ke Syam ya pada usia 9 tahun bersama Abu Thalib. Bagaimana kemuliaan hatinya, bagaimana akhlaknya yang mulia. Jadi bayangkan 9 tahun
dari Mekah ke Syam itu kan, ke negeri Syam itu bukan jarak yang dekat gitu ya. Itu kan ditempuh dengan berjalan. Dan usia 9 tahun, coba Ibu bayangkan, anak-anak sekarang usia 9 tahun udah bisa ngapain ya. Belum bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi Nabi Muhammad SAW pada saat itu ya, dia sudah siap ya, harus sudah siap dengan dengan kehidupan yang keras. Nah, maka eh, ketika Abu Thalib ini kan beliau punya anak namanya Ali ya, jadi Ali bin Abi Thalib gitu ya, Ali. Nah, maka Nabi Muhammad SAW ya, karena beliau sayangnya kepada Abu Thalib dan istrinya ya, setelah beliau bisa menghidupi dirinya sendiri, sudah menjadi orang yang mandiri gitu ya, Nabi Muhammad SAW mengambil Ali bin Abi Thalib ya, bahwa untuk meringankan beban pamannya yaitu Abu Thalib dan istrinya, maka Nabi Muhammad SAW mendidik ya, menjaga Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib itu usia berapa ya? Usia 10 tahun atau berapa ya? Itu masuk Islam kan? Jadi sahabat Rasulullah SAW yang paling junior, yang paling kecil ya, yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ditarbiyah ya, dididik oleh Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Di mana? Di rumahnya. Ya, di rumah beliau. Bisa dibayangkan ya, dididik oleh seorang nabi di rumahnya ya. Otomatis pendidikannya pendidikan robbani ya, pendidikan Islam. Maka kalau kita melihat bagaimana sosok Ali bin Abi Thalib ya, menjadi seorang yang pemberani, menjadi seorang yang bijak, menjadi seorang dengan keimanan yang kuat ya, itu karena didikan Nabi Muhammad SAW ya. Maka dengan ini pun Nabi Muhammad SAW ya, menikahkan Ali dengan Fatimah, dan itu atas perintah Allah ya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menikahkan Ali dan Fatimah. Ya. Jadi saking sayangnya Allah, saking memperhatikannya Allah, ya, ada ada rencana Allah, ya, bahwa nanti terlahir dari dua manusia ini, yaitu Ali dan Fatimah, siapa? Hasan dan Husain. Ya, cucu Nabi Muhammad SAW yang sama ya, yang sama kualitasnya, yang sama perjuangannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, itu dia. Itu yang kedua ya. Jadi yang kedua itu paman Nabi Muhammad SAW yang mendukung Nabi, yang membantu Nabi, ya, yang membela Nabi, ya. Akan tapi beliau tidak masuk Islam, yaitu Abu Thalib. Yang ketiga, Nabi yang paman Nabi yang menentang Nabi, yang memusuhi Nabi, yang menyiksa Nabi, yang mengintimidasi Nabi, ya, dan tidak cukup sampai situ saja, tapi dia pun ya mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain untuk membencinya. Ya. Siapa itu? Abu Lahab. Jadi dia tidak bergerak sendiri, justru dia, dan lebih parahnya itu mengajak orang lain, ya, memprovokasi orang lain untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Yaitu Abu Lahab. Karena paman-paman Nabi yang lain yang istilahnya hidup di zaman Al-Bi'tsah, ya, hidup di zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu semuanya masuk Islam kecuali Abu Lahab. Dan yang keempat inilah paman-paman Nabi yang usianya tidak sampai kepada Yaumul Bi'tsah, ya, tidak sampai kepada ketika Nabi diutus, ya, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi mereka meninggal sebelum Bi'tsah, ya. Bahkan sebagiannya lagi tidak melihat Nabi, ya, sebagiannya lagi belum sempat melihat Nabi Muhammad SAW, ya. Contohnya
Al-Harith, Az-Zubair, ya, Al-Muqawwim, kemudian ada di sini Doror, kemudian Abdul Ka'bah. Jadi itulah 4 golongan paman Nabi, ya, dan kondisi mereka. Lanjut ini teh. Ini baru tentang Gimana Ustazah? kenapa? Iya, boleh aja gimana Ustazah. Gimana Oke. ibu-ibu? Mahat. Ini baru prolognya ya. Pengenalan tentang Abu Lahab. Belum masuk ke ayatnya. Karena kalau masuk ke ayatnya ini waktu sekarang udah jam 6.17. Kalau masuk ke ayatnya misalnya ayat 1 ini lumayan juga pembahasannya. Gimana? Minggu depan aja ya. Insya Allah kita lanjut. Depan aja Ustazah. Iya, bukan depannya. Nah, Ya. nanti kalau keputus diulang lagi sama-sama aja gitu ya. Oke, insya Allah nanti minggu depan kita masuk ke ayatnya ya, ke ayatnya. Ini luar biasa Ibu surat ini ya. Karena saya pun ketika mengikuti kajian Syekh saya itu, ya Allah luar biasa gitu ya. Jadi ternyata kandungannya tuh luar biasa. Jadi semakin senang gitu, semakin oh ini maksudnya gitu. Dan memang ini sejalan dengan zaman kita sekarang ya. Jadi bukan khusus untuk syakhsi, bukan syahsiah gitu ya, bukan khusus untuk Abu Lahab saja, tapi yang serupa dengan Abu Lahab ya. Nanti kita pun akan akan membahas juga tentang parentingnya kan di sini karena ada parentingnya juga karena ini menceritakan suami istri kan ya. Suami istri siapa Abu Lahab dan istrinya ya. Bagaimana pengaruh orang tua yang tidak beragama, bagaimana pengaruh orang tua yang buruk akhlaknya ya terhadap anak. Oke deh Ibu, mungkin itu saja untuk hari ini ya. Silakan yang mau tilawah, silakan di list saja. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.